Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai final project kami yang mengangkat studi kasus berjudul Manajemen Barang yang ada di Museum. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Abel Dwi Ramawati dengan NPM akhir 231 dan rekan saya. Saya Regina Seliandiarni dengan NPM akhir 025. Nah, di sini studi kasus yang kami gunakan adalah studi kasus mengenai manajemen barang yang berada di museum, yang dimana setiap barang yang berada di museum akan diatur sesuai ID barang, nama barang, dan tahun barang dimasukkan ke dalam museum. Selanjutnya, alasan kami memilih studi kasus ini, yaitu alasan utama kami adalah karena implementasi dari studi kasus ini yang akan memudahkan petugas di museum untuk melakukan proses pencarian data-data barang yang berada pada museum sehingga akan meningkatkan efisiensi dari pekerjaan mereka, mengingat barang-barang yang berada di museum terbilang cukup banyak. Implementasi dari studi kasus ini dapat diatur dan diorganisasikan menggunakan BST atau Binary Search Tree dan juga AFL Tree. Selanjutnya, bahasa pemrograman yang kami gunakan adalah bahasa C yang akan kami gunakan untuk mengimplementasikan studi kasus kami mengenai manajemen barang. Kemudian di sini terdapat materi yang kami gunakan. Yang pertama itu ada BST dan yang kedua ada AVL3. Kemudian penerapannya pada program, yang pertama studi kasus harus menerapkan metode binary search tree dan juga AFL3 dengan minimal menggunakan operasi yang pertama insert, yang kedua delete, ketiga search, keempat view, dan yang kedua yaitu program minimal berisi 10 data yang sudah mencerminkan node pada tree dan sudah menerapkan BST dan AVL3. Selanjutnya, fungsi BST pada studi kasus ini yaitu binary, binary search tree digunakan untuk mengelola data secara hierarkis dengan aturan yang pertama, nilai pada node kiri selalu lebih kecil daripada node induk. Yang kedua, nilai pada node kanan selalu lebih besar daripada node induk. BST mempermudah pencarian data barang berdasarkan ID, karena program hanya akan menelusuri cabang yang relevan, sehingga lebih cepat dibandingkan pencarian linier. BST memungkinkan penambahan dan penghapusan barang dalam waktu yang relatif cepat, dengan menjaga sifat pohon tetap terstruktur, dan dengan melakukan in-order transversal pada BST, data barang dapat diakses dalam urutan ID yang terurut secara menaik dan mempermudah pelaporan atau penelusuran data. Kemudian di sini juga ada eh, fungsi fungsi AVL pada studi kasus ini, yaitu AVL3 adalah pengembangan dari BST untuk memastikan pohon selalu balance. AFL3 menggunakan faktor keseimbangan atau perbedaan tinggi antara sub pohon kiri dan kanan untuk menjaga ketinggian pohon seminimal mungkin. AFL3 memastikan bahwa data tetap terorganisasi dengan baik tanpa harus bergantung pada urutan input data. Rotasi yang dilakukan pada saat penambahan dan penghapusan node menjaga keseimbangan dan pengelolaan yang dinamis di mana barang dapat sering ditambahkan atau dihapus. AFL3 mengakomodasi perubahan dengan efisien. Kemudian di sini eh, terdapat program manajemen barang museum. Kemudian yang selanjutnya adalah program manajemen barang museum. Nah, yang untuk pertama sekali di sini terdapat fungsi struktur data untuk node, di mana di sini terdapat fungsi-fungsi dasar seperti include stdio, include stdlib, include string, dan kemudian di sini juga ada inputan yang berupa ID, tipe datanya adalah integer, kemudian nama, tahun, dan juga tinggi yang akan digunakan untuk eh, penentuan nodenya nanti. Selanjutnya, di sini juga ada fungsi create node, yang dimana fungsi ini digunakan untuk menciptakan node baru ketika user nanti akan memasukkan 3 parameter, yaitu yang pertama ada ID, kemudian ada nama, dan yang ketiga ada tahun. Selanjutnya, di sini ada fungsi untuk mendapatkan tinggi node, kemudian ada fungsi untuk mendapatkan keseimbangan yang nantinya akan digunakan pada operasi yang akan dilakukan AFL.
Selanjutnya di sini juga ada fungsi rotasi kanan yang berfungsi untuk menyeimbangkan rotasi yang berada di sebelah kanan. Selanjutnya, di sini juga ada fungsi rotasi sebelah kiri yang fungsinya untuk menyeimbangkan node yang ada di sebelah kiri. Kemudian di sini ada fungsi delete. Selanjutnya di sini adalah fungsi yang digunakan binary search tree, yang dimana yang pertama itu ada fungsi insert. Fungsi ini digunakan oleh BST untuk menambahkan data barang yang nantinya adalah inputan dari pengguna atau dari user. Selanjutnya di sini juga ada fungsi delete, yang dimana ini juga adalah inputan dari user, di mana nanti user akan memasukkan ID barang yang ingin dihapus. Selanjutnya juga ada fungsi search. Di sini eh, pengguna juga akan diperintahkan untuk memasukkan ID barang yang ingin dicari. Kemudian saat pengguna telah memasukkan ID barang yang ingin dicari, program akan secara otomatis menampilkan ID barang tersebut lengkap dengan namanya dan juga tahun barang tersebut dimasukkan ke dalam museum. Selanjutnya juga ada fungsi view. Fungsi view adalah untuk menampilkan seluruh data yang telah diinputkan oleh pengguna. Kemudian yaitu yang terakhir adalah fungsi keluar atau juga bisa digunakan untuk save to file, di mana nanti ketika pengguna telah memilih pilihan ini, maka secara otomatis pengguna telah keluar dari program dan akan secara otomatis data-data tersebut diinputkan ke dalam database. Kemudian di sini ada juga program yang digunakan untuk AFL. Yang pertama itu ada fungsi insert. Untuk fungsi insert sendiri itu memiliki kemiripan dengan BST. Bedanya di AFL ini dia terdapat fungsi untuk menyeimbangkan pohon-pohon yang dimana fungsinya untuk menyeimbangkan agar data-data tidak agar data-data tetap seimbang. Kemudian di sini ada fungsi delete. Fungsinya juga hampir mirip dengan BST, hanya saja di AFL dia akan memperhatikan keseimbangan dari data tersebut. Kemudian ada fungsi search, masih sama seperti BST. Ketika pengguna nanti telah memasukkan ID yang ingin dicari, maka program akan menampilkan barang yang dicari oleh pengguna. Kemudian di sini juga ada fungsi view yang digunakan untuk menampilkan seluruh barang yang telah diinputkan oleh pengguna. Dan yang keempat ini ada eh, maaf, di sini maksudnya adalah fungsi untuk keluar atau save to file, di mana nanti ketika pengguna telah memilih pilihan ini, maka secara otomatis pengguna akan keluar dari program dan data-data akan disimpan ke dalam database. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah fungsi utama. Fungsi utama ini berguna untuk mendeklarasikan atau menyimpan file yang dimana nanti filenya ini bernama database, yaitu dalam sebuah tipe TXT. Kemudian di sini juga akan ada eh, fungsi switch case, yang dimana di sini pengguna akan disuruh untuk memilih pilihan yang pertama, eh, metode yang ingin dipilih yaitu BST atau AFL. Setelah pengguna memilih pilihan BST atau AFL, kemudian akan ditampilkan 5 menu, yaitu ada yang pertama tambah barang, kedua hapus barang, ketiga cari barang, yang keempat lihat semua barang, dan yang terakhir itu adalah keluar. Namun apabila pengguna memasukkan angka selain dari angka 1 sampai 5 atau misalnya angka 6, maka akan dimunculkan bahwa pilihan yang dimasukkan pengguna itu tidak valid. Kemudian di sini juga ada eh, ketika misalnya pengguna telah memilih angka 1 yaitu untuk menambahkan barang, maka secara otomatis program akan memerintahkan pengguna untuk memasukkan ID barang, kemudian memasukkan nama barang, dan juga tahun barang tersebut dimasukkan ke dalam museum. Kemudian juga ada di sini juga akan ada eh, perintah yang ketika pengguna memasukkan pilihan kedua, yaitu untuk mencari barang,
Nah, di sini juga akan ada, maksud saya untuk menghapus barang, maka di sini akan ada perintah yang diperintahkan oleh program, yaitu untuk memasukkan ID yang ingin dihapus. Kemudian setelah pengguna memasukkan ID yang ingin dihapus, maka akan muncul tulisan bahwa barang telah berhasil dihapus. Kemudian yaitu ada pilihan ketiga, yaitu untuk memasukkan ID barang yang dicari. Ini pengguna juga langsung memasukkan ID-nya saja, maka program akan secara otomatis menampilkan keseluruhan barang yang telah diinputkan sebelumnya oleh user. Kemudian yang keempat itu adalah daftar barang, yaitu untuk eh, melihat seluruh barang yang telah tersimpan. Kemudian yang kelima adalah untuk menyimpan data-data barang ke dalam file database. Kemudian di sini juga misalnya jika pengguna memasukkan angka angka selain dari angka 1 sampai 5 seperti yang saya ucapkan tadi, maka akan ada pilihan bahwa angka tersebut tidak valid. Kemudian selanjutnya adalah output program manajemen barang museum. Nah, di sini adalah tampilan awalnya, yaitu akan muncul yang pertama metode BST dan yang kedua AFL. Apabila pengguna memilih pilihan pertama yaitu BST seperti ini, maka akan muncul 5 menu, yaitu tambah barang, hapus barang, cari barang, lihat semua barang, dan yang kelima adalah keluar. Kemudian di sini, jika user memilih pilihan pertama, maka akan ada perintah untuk memasukkan ID barang, kemudian akan ada perintah juga memasukkan nama barang, dan yang terakhir adalah tahun barang. Setelah seluruh data diinputkan, maka akan muncul eh, tulisan yang yaitu barang berhasil ditambahkan. Kemudian, jika user memilih menu kedua, yaitu hapus barang, misalnya saja di sini ID barang yang dihapus itu adalah ID 11, maka barang berhasil dihapus. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah untuk mencari barang. Contohnya saja di sini, yang barang yang ingin dicari adalah ID pertama, maka program akan memunculkan tulisan bahwa barang ditemukan yaitu ID pertama dengan nama peta yang dimasukkan pada tahun 1440. Kemudian selanjutnya ini adalah tampilan eh, dari ini adalah tampilan BST untuk menu keempat, yaitu lihat semua barang. Di sini terdapat kesalahan penulisan. Itu maksudnya adalah menu view pada BST. Nah, ketika ketika pengguna telah memilih pilihan keempat, maka akan secara otomatis program menampilkan seluruh data yang telah diinputkan oleh pengguna. Kemudian yang kelima itu adalah pilihan keluar, maka secara otomatis akan ditampilkan tulisan data disimpan dan pengguna telah keluar dari program. Kemudian di sini juga ada tampilan FL3, di mana jika pengguna memilih pilihan kedua, maka akan ditampilkan menu-menu seperti ini, yaitu ada tambah barang, hapus barang, cari barang, lihat semua barang, dan yang terakhir ada keluar. Selanjutnya di sini adalah tampilan menu insert dari AFL, sama seperti BST. Kemudian ini juga menu delete dari AFL3. Ini juga tampilannya sama seperti BST. Kemudian yang ini adalah menu search yang ada pada AFL3. Tampilannya juga masih sama seperti yang ada pada BST. Selanjutnya di sini adalah menu view pada AFL3. Nah, ini juga masih sama seperti yang ada pada eh, menu BST. Dan yang terakhir adalah menu keluar AFL3. Ini juga akan ditampilkan output yang sama, yaitu data disimpan dan pengguna keluar dari program. Nah, selanjutnya adalah tampilan pada database yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya ada tampilan setelah database di-insert. Di sini ada 10 ID, yaitu dari angka 1 sampai 10.
Kemudian selanjutnya, eh, kemudian ada tampilan setelah data di delete. Di sini kita mendelete untuk ID nomor 3. Dan ini adalah tampilannya. Lanjut. Kemudian ada visualisasi binary search tree. Jadi di sini ada binary search tree insert. Yang pertama kita akan menginsertkan simpul 6. Kenapa kita memilih simpul 6 sebagai elemen tengah? Karena untuk membuat BST menjadi seimbang dan menghindari efek terburuknya yang nantinya akan membuat operasi pencarian akan lebih lambat. Setelah kita menginsertkan simpul 6, kita akan menginsertkan insert 3 sampai insert 10. Langsung next saja. Nah, pada BST ini sampai insert 10 nanti otomatis akan apa? Dengan sendirinya nanti angka-angkanya itu akan berpindah, di mana nanti yang lebih besar itu akan ke simpul sebelah kanan, dan yang lebih kecil itu akan ke substring yang sebelah kiri. Next. Kemudian ada search. Untuk search ini kita menggunakan search angka 4, di mana awalnya kita akan mencari dari elemen tengah, yaitu elemen 6. Kemudian, next. Kemudian dari elemen angka 6 ini akan mencari angka 4 itu membandingkan. Karena angka 4 ini lebih kecil dari 6, maka dia akan membandingkan dan akan pergi ke subtree yang kiri. Nah, di subtree yang kiri ini dia akan menemukan nilai 3 dan dibandingkan lagi apakah angka 3 ini lebih besar atau lebih kecil dari angka 4. Nah, karena angka 3 ini lebih kecil dari angka 4, maka dia akan pergi ke subtree yang sebelah kanan dan nilai 4 ditemukan. Next. Nah, untuk BST selanjutnya yaitu ada delete. Di sini kita menghapus nilai 5. Next. Nah, eh, seperti search tadi, kita dari awal itu eh, mencari mulai dari elemen tengah, yaitu elemen 6. Kemudian dia akan mencari simpul yang akan dihapus, yaitu simpul 5. Kemudian setelah simpul 5 ditemukan, dia akan otomatis terhapus. Kemudian ada tampilannya, yaitu seperti ini. Ada tampilan setelah menginsertkan semua angka 1-10, dan ada tampilan setelah adanya penghapusan. Next. Kemudian ada visualisasi AVL tree. Yang pertama yaitu ada insert, di mana kita menginsertkan mulai dari angka 1 dan sampai angka 10. Nah, di AVL tree ini perbedaannya dia akan menyeimbangkan secara otomatis, beda dengan BST tadi, yang kita harus mencari nilai tengah. Nah, kalau AVL ini kita otomatis akan menyeimbangkan sendiri. Next. Nah, untuk contoh cara menyeimbangkannya yaitu ada di saat kita menginsertkan angka 10, itu otomatis akan rotasi ke kiri dari angka 6. Jadi agar seimbang. Seperti itu. Kemudian next. Untuk AVL3 delete, di sini kita menghapus simpul 10, di mana seperti BST tadi, dia akan mencari dari elemen tengah, dan elemen tengah di sini yaitu adalah elemen 4, dan dia akan mencari simpul 10 untuk dihapus. Setelah simpul 10 ditemukan, dia akan otomatis terhapus. Kemudian ada AVL3 search, kita mencari nilai simpul 6. Seperti tadi, kita akan mencari dari elemen tengah yaitu 4, dan membandingkan nilai 4 itu apakah lebih besar atau lebih kecil dari angka 6. Kemudian karena angka 4 ini lebih kecil dari angka 6, maka dia akan pergi ke subtree yang
sebelah kanan. Next. Kemudian di sebelah kanan ini dia akan menemukan angka 8 dan membandingkan lagi apakah angka 8 ini lebih besar atau lebih kecil dengan angka 6. Karena angka 8 ini lebih besar dari angka 6, maka dia akan pindah ke substring yang kiri dan nilai 6 ditemukan. Nah, untuk tampilan AVL3 itu seperti ini, ada eh, maaf itu maksudnya tampilan setelah semua insert, angka 1 sampai 10, dan ada tampilan delete atau penghapusan. Eh, Baik, di sini selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai program kami. Di sini untuk pertama sekali dapat kita lihat ada include stdio. Ini berfungsi untuk mendeklarasikan fungsi-fungsi dasar seperti printf dan juga scanf. Kemudian ada include stdlib. Di sini berfungsi untuk alokasi seperti malloc. Kemudian ada include string. Di sini ada fungsinya adalah nanti untuk manipulasi string. Kemudian di sini ada tipe def struct node yang di dalamnya terdapat ID, nama, tahun, dan juga untuk tinggi nodenya nanti. Selanjutnya ada fungsi create node yang di mana terdapat 3 parameter untuk membuat node baru ini yang di dalamnya terdapat ID, nama, dan juga tahun. Kemudian di sini juga ada fungsi integer get height yang fungsinya nanti adalah untuk membuat ketinggian dari node. Kemudian di sini juga ada integer get balance factor yang nantinya berfungsi untuk menyeimbangkan node-node yang ada pada AFL. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk eh, keseimbangan di rotasi kanan. Kemudian selanjutnya di sini ada node untuk keseimbangan di rotasi kiri. Selanjutnya di sini ada fungsi yaitu node get min value node. Ini fungsinya sama seperti delete. Nanti fungsi ini akan menjalankan operasi delete. Selanjutnya di sini ada node insert. Yang pertama sekali di sini adalah node insert yang digunakan untuk BST. Nah, di sini setiap kali pengguna memilih untuk menambahkan data di menu BST, maka fungsi inilah yang akan dijalankan. Nah, kemudian yang di bawahnya itu adalah fungsi insert yang digunakan untuk AFL. Pe- Sebenarnya di sini terdapat kesamaan antara BST dan AFL. Bedanya di BST setiap nodenya itu terkadang akan terjadi ketidakseimbangan, namun saat AFL dijalankan, maka node akan diseimbangkan karena di AFL sendiri itu terdapat fungsi untuk menyeimbangkan node-node yang ada di data. Kemudian selanjutnya di sini ada delete, fungsi delete node. Di sini apabila nanti user memasukkan eh, pilihan kedua yaitu untuk menghapus barang atau mendelete barang, nah di sini fungsi BST akan dijalankan dan akan secara otomatis data itu dihapuskan dari database-nya atau dari program. Nah, untuk database di fungsi AFL itu tidak berbeda jauh juga dengan BST, hanya saja di AFL itu terdapat keseimbangan, yang dimana nanti AFL akan mengatur keseimbangan antara node kanan dan kirinya. Dan selanjutnya di sini juga ada untuk fungsi search, yaitu fungsi search ini antara BST maupun AFL itu memiliki kesamaan, dan di sini AFL sendiri sudah melakukan keseimbangan untuk setiap nodenya. Kemudian di sini ada fungsi void in order. Ini adalah fungsi untuk menampilkan seluruh data yang telah disimpan atau yang telah diinputkan oleh user. Nah, kemudian di sini ada fungsi void save to file. Ini fungsinya adalah menyimpan seluruh data yang telah diinputkan oleh user ke dalam file database. Nah, apabila database-nya belum dibuat atau program yang tidak berjalan, maka akan muncul tulisan file tidak ditemukan. Kemudian di sini adalah menu utama dari program yang kami buat ini. Di sini terdapat eh, ID, kemudian ada tahun dan juga ada nama. Kemudian di sini juga ada file untuk penamaan
dari data yang akan disimpankan oleh user yaitu bernamakan BST. Kemudian di sini juga ada perintah maksud saya fungsi switch case yang nantinya di sini akan muncul. Yang pertama adalah pilih metode, yang dimana nanti pengguna akan memilih metode apa yang ingin dia gunakan. Apakah pilihan pertama yaitu BST atau kedua yaitu AFL. Nah, setelah pengguna memilih antara kedua metode itu, maka akan ditampilkan menu-menu yang ada di sini yaitu yang pertama ada tambah barang, kedua ada hapus barang, ketiga ada cari barang, keempat lihat semua barang, dan yang terakhir adalah keluar. Nah, di sini apabila user memasukkan ID barang, maka maksud saya di sini apabila user memilih pilihan pertama yaitu untuk tambah barang, maka akan terdapat pilihan untuk memasukkan ID barang, memasukkan nama barang, kemudian memasukkan tahun barang. Nah, apabila seluruh data telah diinputkan oleh user, maka akan ditampilkan sebuah tulisan yaitu barang telah berhasil ditambahkan ke dalam program dan ke dalam database. Kemudian yang case kedua ini adalah fungsi untuk menghapus barang. Nah, di sini akan ada muncul perintah di mana user akan disuruh memasukkan ID barang yang ingin dihapus. Nah, setelah ID barang dimasukkan, maka barang akan berhasil dihapus. Kemudian yang ketiga di sini ada fungsi untuk mencari barang. Di sini user juga akan diperintahkan untuk memasukkan ID barang. Nah, setelah ID barang telah dimasukkan oleh user, maka akan ditampilkan eh, barang ditemukan. Namun apabila sebelumnya barang tersebut belum pernah diinputkan oleh user, maka akan ditampilkan bahwa barang tersebut tidak ditemukan karena sebelumnya belum pernah diinputkan oleh user. Nah, yang keempat, jika pengguna memilih pilihan keempat, maka akan ditampilkan seluruh daftar barang yang telah diinputkan oleh user. Kemudian, jika user memilih pilihan kelima, maka akan ditampilkan bahwa data telah disimpan dan pengguna telah keluar dari program. Dan apabila pengguna memilih angka selain dari angka 1 sampai 5, misalnya saja memasukkan angka 6, angka 7, atau angka 8, maka akan ditampilkan pilihan tidak valid. Nah, di sini kami akan menampilkan output dari program kami. Nah, setelah program telah berhasil dieksekusi atau di-run oleh pengguna, maka di sini akan ditampilkan pilihan pilih metode yang dimana terdapat dua metode. Yang pertama ada BST dan yang kedua adalah AFL. Nah, misalkan saja di sini kita mencoba pilihan pertama yaitu BST. Maka akan ditampilkan 5 menu. Yang pertama ada tambah barang, yang kedua ada hapus barang, ketiga ada cari barang, keempat lihat semua barang, dan yang kelima adalah keluar. Nah, kemudian di sini misalkan kita pilih untuk menambahkan barang. Contohnya saja kita pilih pilihan pertama, kemudian kita masukkan ID barang, kita masukkan nama barang, dan kita masukkan tahun barang. Nah, di sini sudah terdapat bahwa data tersebut telah berhasil ditambahkan ke dalam program. Kemudian di sini kita akan melakukan input data sebanyak 10.
Nah, di sini juga ada menu kedua, yaitu menu untuk menghapus barang. Misalnya saja kita pilih menu kedua, yaitu untuk menghapus barang. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan ID barang. Misalnya saja kita memasukkan ID barang 11. Nah, maka di sini akan muncul tulisan bahwa barang telah berhasil dihapus. Kemudian, selanjutnya kita di sini akan mencoba untuk melakukan eh, fungsi pada menu yang ketiga, yaitu untuk cari barang. Kita pilih yang ketiga. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk memasukkan ID barang yang ingin kita cari. Contohnya saja, di sini kita ingin mencari ID barang yang kelima. Nah, maka akan muncul tulisan seperti ini, barang ditemukan, yaitu ID kelima, dengan nama Basoka, dan dimasukkan pada tahun 1460. Kemudian yang keempat, yaitu menu untuk melihat seluruh barang yang telah diinputkan. Misalnya saja kita pilih pilihan keempat. Nah, di sini maka akan ditampilkan seluruh barang yang telah diinputkan sebelumnya oleh user. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat 10 data yang telah dimasukkan oleh user. Kemudian, setelah kita tidak ingin menambahkan data apapun lagi, di sini kita pilih untuk keluar, yaitu pilihan kelima. Maka setelah kita pilih pilihan kelima, maka akan muncul tulisan yaitu bahwa data telah disimpan dan pengguna telah keluar dari program. Nah, data-data yang telah kita inputkan pada program ini juga akan tersimpan di dalam database. Nah, dapat kita lihat di sini, yaitu terdapat 10 data yang telah kita masukkan tadi di dalam program. Di sini ada nama-nama barang yang telah diinputkan oleh user tadi. Nah, itu dia untuk yang metode yang pertama, untuk BST. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba untuk memilih metode yang kedua, yaitu menggunakan metode AFL. Di sini kita bisa langsung memasukkan pilihan kita, yaitu pilihan kedua, maka akan ditampilkan 5 menu yang sama seperti pada BST sebelumnya. Yang pertama ada tambah barang, kedua ada hapus barang, ketiga ada cari barang, keempat lihat semua barang, dan yang kelima adalah keluar. Di sini kita coba untuk memilih menu pertama untuk menambahkan barang. Kita masukkan ID barang, kemudian nama barangnya, dan tahun barang dimasukkan ke dalam museum. Nah, di sini sudah terdapat tulisan bahwa barang telah berhasil ditambahkan ke dalam database. Kemudian di sini kita juga akan menambahkan beberapa barang berikutnya sesuai dengan keinginan kita.
Nah, kemudian di sini kita juga akan mencoba untuk menu yang kedua, yaitu untuk menghapus barang. Di sini kita pilih saja pilihan kedua. Kemudian kita akan diperintahkan untuk memasukkan ID barang yang ingin dihapus. Misalnya saja kita ingin menghapus da- dari database yaitu barang dengan ID 11. Nah, kita masukkan ID-nya. Maka di sini akan muncul tulisan yaitu barang telah berhasil dihapus. Kemudian kita pilih menu ketiga untuk mencari barang. Kita pilih menu ketiga. Contohnya saja di sini kita pilih untuk mencari barang dengan ID misalnya 8. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa telah ditemukan barang dengan ID 8, yaitu nama barangnya adalah ranjau, yang dimasukkan ke museum pada tahun 1475. Kemudian yang terakhir adalah menu, maksud saya yang keempat adalah menu untuk lihat semua barang. Kita pilih menu keempat. Nah, maka di sini akan ditampilkan daftar barang yang sebelumnya telah kita inputkan, yaitu ada sebanyak 10 barang. Kemudian, setelah kita telah menginputkan seluruh data yang kita inginkan, maka kita bisa keluar dari program dan akan secara otomatis data tersebut akan disimpan ke dalam database. Kemudian di sini kita pilih angka 5 untuk keluar dari program. Maka akan muncul tulisan data disimpan dan keluar dari program. Jadi, data-data yang telah kita inputkan tadi di dalam program akan tersimpan ke dalam database, yang dimana di sini dapat kita lihat bahwa ini adalah data-data yang telah kita inputkan sebelumnya di dalam program. Nah, jadi apabila kita pilih menu kelima, yaitu untuk keluar dari program, maka program juga akan secara otomatis menyimpan data ke dalam file database. Nah, itu dia yang bisa kami jelaskan mengenai studi kasus kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Anggi dan juga teman-teman sekalian. Sekian dari presentasi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.